Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala, membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di rahimahullah taala. Kita sampai pada pembahasan Kitabus Siyam, dan ini tepat sekali, Masya Allah waktunya, karena kita mendekati bulan Ramadan. Maka penulis berkata Kitabus Siyam, kitab yang membahas tentang puasa. As-siyamu lughatan al-imsak. Syekh Al-Qusayyir hafizahullah kemudian menjelaskan bahwa kata siyam secara bahasa itu maknanya imsak, menahan diri. Jadi kata imsak atau istilah imsak itu maknanya menahan diri. Menahan diri secara umum tidak hanya dari makanan, akan tapi juga menahan diri dari berbicara, tidak berbicara misalkan. Intinya segala macam dari bentuk menahan diri. Maka itu makna bahasa dari as-siyam. Wa fi syara' al-imsaku bi niyatin an tanawulil muftirat fi syahri Ramadan. Definisi puasa dalam syariat maknanya adalah menahan diri disertai dengan niat, yakni disertai dengan niat melaksanakan amalan ibadah puasa. Ya, disertai dengan niat melaksanakan amalan ibadah puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, puasa sunnah misalkan. Antanawulil muftirat fi syahri Ramadan, menahan diri untuk tidak memakan atau untuk tidak melakukan pembatal puasa di bulan Ramadan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini definisi dari puasa, ya, dan ini salah satu definisi yang paling bagus, karena di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama ada definisi yang tidak begitu memahamkan, ya. Imsakun makhsus biniyatin makhsusah an syai'in makhsus fi waqtin makhsus. Ya, menahan diri tertentu dengan niat tertentu dari hal-hal tertentu pada waktu tertentu. Ini kurang begitu memahamkan. Tapi definisi puasa dalam pembahasan ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Qusayyir hafizahullah, ini adalah salah satu definisi yang disebutkan oleh para ulama yang paling bagus, ya. Jadi itu makna dari puasa. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kalian, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka di sini ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa hukum puasa itu wajib. Dan yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi mengawali ayat tersebut dengan sifat iman, menunjukkan bahwa ini indikasi bahwa orang yang melaksanakan perintah untuk berpuasa ini itu adalah orang beriman. Tidak mungkin kalau seseorang itu tidak memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dia melaksanakan amalan ibadah, tidak mungkin mau, ya, tidak mungkin dia mau untuk melaksanakan ibadah puasa ataupun kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya kita melihat orang-orang kufar misalkan, ketika mereka melihat para wanita, para muslimah, para wanita kaum muslimin mengenakan hijab, apalagi misalkan bercadar juga, maka itu dianggap sebagai bentuk ya, penekanan atau pemaksaan atau penindasan. Ya, ini
wacana yang digaungkan oleh orang-orang kafir. Padahal kalau kita bertanya kepada para muslimah, maka mereka justru merasa rugi sekali, merasa rugi sekali kalau tidak berhijab, atau merasa sangat dimuliakan ketika kemudian harus berhijab. Ini perbedaannya adalah masalah iman. Perbedaannya adalah masalah iman. Jadi yang bisa membuat seseorang itu melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya, kemudian membayar zakat, kemudian melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dia melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya, ketika dia mampu, maka ini semua yang membuat dia tergerak untuk melakukan hal tersebut adalah keimanannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengapa di sini di ayat ini kemudian dijelaskan, yakni kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu tidak hanya di umatnya Nabi Muhammad SAW, akan tapi juga di umat-umat terdahulu. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu telah ada syariat puasa. Walaupun bisa jadi tata caranya berbeda, walaupun bisa jadi bukan di bulan Ramadan seperti kaum muslimin sekarang, seperti umat Nabi Muhammad SAW sekarang. Akan tapi dari ayat ini disebutkan telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini adalah menunjukkan bahwa ibadah puasa itu sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Dan ini apa artinya? Ini artinya menunjukkan bahwa ibadah puasa tersebut adalah ibadah yang merupakan kemaslahatan. Sesuatu yang merupakan kemaslahatan tidak hanya di zaman umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga di zaman umat-umat sebelumnya, umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana kita mengetahui, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa mengubah furu' syariat untuk umat yang berbeda. Jadi tauhid selalu sama dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Tauhid, akidah itu selalu sama. Yang berbeda adalah furu' syariat. Ya, mungkin tata cara ibadahnya, mungkin waktu ibadahnya, dan seterusnya. Akan tapi ketika kita melihat ibadah puasa itu adalah salah satu yang ternyata tidak hanya disyariatkan di zaman umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga di umat-umat sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu merupakan kemaslahatan yang besar, ya, kepada manusia. Kemudian juga para ulama menjelaskan bahwa di sini ada, ketika kita bicara ibadah puasa, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa telah diwajibkan puasa bagi kalian sebagaimana, ya, sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan bahwa ini seolah Allah Subhanahu Wa Taala hendak meringankan beban kaum muslimin. Kalau misalkan sudah diberitahu bahwa ini juga sudah telah disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya, maka ini menunjukkan ini sebuah penghibur, ya, ini sebuah penyemangat, justru penghibur dan penyemangat. Karena banyak orang ketika misalkan melihat amalan ibadah puasa, kita lihat para kufar misalkan, sholat 5 waktu saja, kata mereka kebanyakan, apalagi kalau puasa. Mereka banyak yang heran, bagaimana caranya bisa tidak makan, tidak minum dari pagi sampai petang. Itu banyak yang heran. Kalau kita melihat orang-orang kufar, ya, terutama orang Yahudi misalkan atau Nasara di negeri-negeri kafir, maka mereka banyak bertanya-tanya. Tapi ketika kita membaca ayat ini, ternyata ini tidak hanya di zaman umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga di umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah, yakni hal yang tidak hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. La'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la'allakum tattaqun. Semoga kalian
atau agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini setelah menunjukkan atau setelah menjelaskan wajibnya puasa dan setelah menjelaskan bahwa ibadah puasa itu tidak hanya disyaratkan untuk umat Nabi Muhammad SAW tapi juga untuk umat-umat terdahulu, maka ayat ini kemudian ditutup dengan maksud syariat dari disyariatkannya ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah makna secara realita kita melihat. Lihat bagaimana kaum muslimin ketika di bulan Ramadan, ya, bagaimana semangat mereka untuk melakukan amalan ibadah lebih tinggi daripada di bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan makna pertama, yakni lihat realita apa yang terjadi. Ya, syiar ketakwaan itu semakin banyak di bulan Ramadan. Walaupun mungkin di sebagian tempat atau di sebagian waktu justru malah ada sesuatu yang syiar yang itu bukan dari syiar Islam. Tapi itu banyak dilakukan oleh orang-orang. Seperti misalkan kelayapan sore-sore sembari katanya menunggu buka puasa. Ya. Dengan cara apa? Motoran, muter-muter, habisin waktu, killing the time. Ya, kata orang-orang, ini tidak sesuai dengan Islam. Jadi kita lihat ini makna pertama dari la'allakum tattaqun. Realitanya adalah kaum muslimin ketika di bulan Ramadan itu banyak sekali melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Salat sunnah, yang sebelumnya enggak salat sunnah, yang sebelumnya enggak ke masjid, yang sebelumnya jarang ngaji, jadi ngaji, yang sebelumnya enggak kajian, jadi datang kajian. Ya. Maka ini yang sebelumnya enggak pernah ke masjid, minimal ke masjid salat tarawih. Ya. Nah, itu adalah yang kita lihat ketika di bulan Ramadan. Makna yang kedua adalah makna bahwa itulah yang harus diwujudkan oleh seorang hamba. Bahwa ketakwaan itulah yang harus diwujudkan. Kita puasa untuk bertakwa kepada Allah, itulah yang harus menjadi tujuan. Bukan kemudian misalkan puasa mengisi waktunya dengan tidur aja dari pagi sampai sore. Ini berarti tidak sesuai dengan maksud syariat. Disyariatkannya puasa itu untuk supaya kita bertakwa kepada Allah, bukan kemudian membuat kita semakin lama di tempat tidur. Ketika puasa misalkan maksud syariat adalah untuk bertakwa kepada Allah, tapi malah orang sibuk menyusun jadwal bukber, buka bersama. Betul? Ada berapa grup WA di WA antum? Ada jadwal bukbernya masing-masing itu, setiap grup WA, ya. Betul? Alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah, alumni teman kuliah yang geng ini, teman kuliah yang geng itu, ya. Alumni TK kalau ada tuh mungkin bukber bareng juga itu, alumni TK. Ya, alumni TPA, alumni atau grup RT ini, grup RW itu dan seterusnya. Sehingga kemudian waktu selama Ramadan akhirnya sibuk mengurusi, mengorganize segala macam bukber dan mengurusi makanan dan mengurusi macam-macam dan seterusnya. Sibuk dengan mudik dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi, itu tidak masalah, ya, mudik. Tapi maksud ana adalah kalau kemudian itu menghabiskan perhatian kita semua dan tidak ada Ramadan tersebut kecuali hanya untuk perhatian kita hanya untuk kemudian bagaimana cara ini kita nyusun safar kita misalkan. Nah, ini tidak sesuai dengan maksud syariat. Ya. Jadi hendaknya itu mungkin ya disusun jauh-jauh hari
supaya Ramadan kita lebih fokus misalkan ya. Baik. Sehingga di sini kita lihat ini la'allakum tattaqun menunjukkan maksud syariat dari disyariatkannya ibadah puasa, diwajibkannya ibadah puasa. Ini kalau yang makna yang pertama itu makna realitanya demikian ya. Kita lihat ketika di bulan Ramadan, realitanya adalah kaum muslimin banyak yang memperbanyak amalan ketakwaan. Kalau makna yang kedua, itu makna yang harus diusahakan. Kita yang harus membuatnya terjadi. Kita yang harus bersemangat untuk supaya puasa tersebut tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita mendapatkan pahala. Kita yang harus merubah diri kita. Tidak hanya sekedar amalan ibadah zahiriyah, amalan ibadah badaniyah saja, akan tapi juga amalan hati. Ya, itu adalah kesempatan kita untuk melakukan tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa, untuk memperbaiki diri kita. Kalau misalkan bulan Ramadan, bulan yang banyak ketakwaan tadi, itu tidak sanggup mengubah diri kita, kira-kira bulan apa lagi yang kira-kira kita bakal tergerak untuk berubah? Ya, tentunya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita lihat ini kita bicara diri kita sekarang. Kita mau berubahnya kapan? Kita mengusahakan, itu harus kita usahakan. Jangan kemudian berbekal dengan perkataan ya nunggu hidayah dari Allah. Belum dapat hidayah dari Allah. Ya, tidak boleh demikian. Tapi kita yang harus mengusahakan sebagaimana kalau antum lulus kuliah, kemudian habis lulus kuliah, H+1 setelah wisuda misalkan, ya. Itu adalah hari pertama antum nganggur, betul tidak? Maka tidak ada orang berkata, "Khalas, yakni nunggu dapat rezeki dari Allah, Anda di rumah sajalah." Tidak ada. Pasti orang-orang akan bersemangat untuk menjemput, betul? Menjemput rizki tersebut. Kenapa rizki dunia antum jemput, sedangkan rizki akhirat, yakni nikmat di akhirat, yakni hidayah, antum tidak mau menjemputnya. Kemudian berbekal dengan perkataan, ini belum dapat hidayah dari Allah. Itu sama saja mengatakan, Ana cuma di rumah aja lah, ini belum dapat rezeki pekerjaan dari Allah. Tapi antum di rumah saja gak melakukan apa-apa. Sama, babnya sama itu. Nah, sehingga kita lihat ini adalah maksud syariat dari diwajibkannya ibadah puasa Ramadan. Banyak maksud yang lain. Ya, banyak maksud yang lain, tapi kita fokus pada apa yang disebutkan di ayat ini, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Kemudian penulis berkata, wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum. Puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang baligh dan akil, yang berakal. Ini yang kita sebut dengan istilah mukallaf. Baligh, akil. Ini namanya mukallaf, baligh, akil. Mungkin kita lebih terbiasa dengan urutannya dibalik, akil baligh, ya. Tapi kalau di kitab-kitab para ulama itu kadang disebut akil baligh, kadang-kadang disebut baligh akil. Balighun akil. Kemudian wajib kepada orang yang mampu untuk berpuasa. Jadi kalau tidak mampu untuk berpuasa maka tidak wajib. Kalau belum baligh maka tidak wajib. Kalau orang tersebut misalkan gila, orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Wa hasilu hadza annahu ajma'al ulama ala anna as-siyam yajibu ala man tawafarat fihi arba'atu awsaf. Kesimpulannya dari perkataan Syekh As-Sa'di ini adalah bahwa para ulama itu memiliki ijma' bahwa puasa itu wajib bagi orang yang memenuhi 4 karakteristik. Al-awwal, yang pertama adalah al-Islam. Dia adalah seorang muslim. Ya, dan ini pembahasannya sama waktu kita membahas tentang wajibnya salat. Yaitu orang kafir itu mukhatabun bi furu'i syara'i. Al-kuffar mukhatabun bi furu'i syara'i. Orang kafir itu sebenarnya wajib juga untuk mengerjakan perkara furu' syariat.
Dia akan mendapatkan dosa kalau dia tidak melaksanakan kewajiban. Apapun kewajiban yang berlaku bagi seorang muslim, mereka kalau nggak melakukannya, mereka berdosa. Kalaupun mereka melakukannya karena masih kafir, tidak sah. Dan mereka berdosa setiap keharaman yang itu dilarang kepada kaum muslimin, tapi kalau mereka melakukan, mereka juga berdosa. Jadi asar ini mereka tidak sholat asar, mereka dosa. Tadi zuhur tidak sholat zuhur, mereka berdosa. Ntar maghrib tidak sholat juga, berdosa. Bayangkan, selain dosa kekufuran, kufur akbar, juga dosa tidak mengerjakan seluruh kewajiban dan banyak mengerjakan keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini kita lihat adalah statusnya orang kafir. Tetapi para ulama menjelaskan, ulil amri tidak perlu memaksa orang kafir untuk berpuasa. Tidak seperti misalkan perlakuan kepada kaum muslimin, misalkan begitu ya, menertibkan supaya kaum muslimin itu berpuasa. Ya, jadi ini maksud dari karakteristik orang yang wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah muslim. Maksudnya adalah orang yang memiliki wilayah atau memiliki kekuasaan, ulil amri, itu tidak kemudian menertibkan orang kafir karena mereka tidak berpuasa. Tapi dari sisi bahwa nanti di akhirat mereka akan mendapatkan dosa karena tidak berpuasa Ramadan, na'am, orang kafir akan mendapatkan dosa dan azab karena tidak berpuasa Ramadan. Atsani, karakteristik yang kedua adalah al-bulugh. Karakteristik yang kedua adalah baligh. Fala yajibu siyamu 'ala as-shaghir li'anna fihi masyaqqah. Tidak wajib untuk mengerjakan puasa bagi anak kecil karena puasa itu memiliki masyaqqah, memiliki kesulitan. Ya, harus menahan lapar dan haus. Walakin yasihu minal mumayyiz, akan tapi puasa itu sah kalau dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, umur 7 tahun Hijriah. Ya. Li hadithi Rubai' binti Muawwiz radhiyallahu anha qalat, kunna nusawwimu sibyanana as-sighar. Kunna nusawwimu sibyanana as-sighar. Dulu kami membuat anak-anak kami yang kecil untuk berpuasa. Wa naj'alu lahum al-lu'bah minal ihn, dan kami buatkan mainan dari kain untuk mereka. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainahu dzak. Dan ketika salah satu dari anak kecil tersebut menangis, maka kami akan berikan mainan tersebut. Hatta yakuna indal iftar, sampai datang waktu untuk iftar. Iftar yakni, iftar itu makna dari perbuatan berbuka puasa. Kalau di Indonesia iftar itu jadi apa? Makanannya, betul? Jadi makanannya. Padahal iftar di dalam bahasa Arab itu perbuatannya, perbuatan untuk berbuka puasa. Sebagaimana istilah takjil. Takjil makna bahasa Arabnya itu adalah menyegerakan. Menyegerakan apa? Menyegerakan berbuka puasa. Kalau di Indonesia takjil jadi apa? Hah? Apa? Makanan yang ya, kurma ya. Jadi kurma maknanya. Baik. Nah, ini pergeseran makna, banyak sekali pergeseran makna dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Seperti misalkan fitnah. Ya, fitnah. Makna bahasa Arabnya adalah itu musibah, ujian, fitan, fitnah dajjal. Kalau di Indonesia fitnah apa? Tuduhan palsu atau perkataan yang bohong gitu ya. Nah, jadi fitnah dajjal jadinya perkataan bohong, tuduhan palsunya dajjal gitu ya. Dajjal mengadu domba misalnya. Makna tuduhan palsu di bahasa Arab itu namimah. Namimah. Baik. Jadi di sini kita lihat bahwa ini hadis barusan itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini para sahabat
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka biasa untuk membuat anak-anak mereka untuk berpuasa. Tentunya anak-anak yang sudah tamyiz. Dan ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Ya, jadi jangan terlalu kemudian memaksa sampai buka puasa kalau misalkan anaknya belum mampu secara fisik. Tapi kalau sudah mulai besar ya, belum baligh tapi sudah tamyiz mendekati baligh, ini harus kita didik untuk sampai berbuka puasa full 30 hari Ramadan kalau sudah mendekati baligh. Karena saat dimana dia baligh, kewajiban yang diwajibkan oleh syariat kepada anak tersebut sama dengan kewajiban yang syariat wajibkan kepada orang dewasa. Termasuk masalah sholat, termasuk masalah puasa, termasuk masalah menjauhi keharaman, termasuk masalah akidah dan tauhid. Termasuk masalah akidah dan tauhid. Jadi sebagaimana orang dewasa itu diwajibkan untuk memiliki akidah yang lurus, tidak boleh memiliki akidah yang menyimpang, maka demikian pula anak kecil yang sudah baligh, sesaat dia baligh, maka dia wajib untuk memiliki akidah yang lurus. Sehingga ini adalah harus dipersiapkan sejak lama. Harus dipersiapkan bahkan dia sejak kecil ya. Ya, ini sejak mulai tamyiz atau bahkan sebelum tamyiz, pastikan kita mengajarkan tentang akidah mendasar ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhirat, surga, neraka. Nah, jadi baru tamyiz misalkan, itu sudah mulai kita harus mempersiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, pendidikan yakni din, pendidikan agama dan tentunya pendidikan dunia. Taib. Ats-tsalits, karakteristik yang ketiga, akal. Orang tersebut harus memiliki akal. Kalau tidak memiliki akal, maka tidak wajib. Fala yajibu ala majnun wala yasihu minhu. Tidak wajib dari orang gila dan tidak sah. Seandainya orang gila tersebut misalkan dilatih untuk berpuasa, ala kulli hal puasa tersebut tidak sah. Dan orang gila tersebut tidak berdosa karena pena diangkat darinya. Ya, pena diangkat darinya, tidak berakal. Yani bukan mukallaf. Warabi', karakteristik yang keempat, al-qudrah 'ala shaum, mampu untuk berpuasa. Amma ghairul qadir fala yajibu 'alaihi shiyam. Adapun yang tidak mampu maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Contoh yang tidak mampu di sini nanti akan dijelaskan, orang sakit misalkan. Kemudian musafir misalkan, ya. Kemudian wanita haid dan nifas. Jadi tidak mampu di sini bisa karena kondisinya secara fisik tidak mampu untuk melakukan puasa, atau tidak mampu secara syariat. Memang syariat melarang untuk berpuasa. Wanita haid sehat sih sehat, tapi tidak boleh berpuasa. Dilarang oleh syariat untuk berpuasa. Jadi ini tidak mampu dari sisi karena dilarang syariat. Kalau yang orang sakit sama musafir, ini tidak mampu karena kondisinya sendiri. Dia sedang safar atau dia sedang sakit. Baik, jadi ini 4 karakteristik yang menentukan siapa sajakah yang wajib untuk berpuasa Ramadan. Nah, nanti ini berkembang. Pembahasannya menjadi lebih kompleks, tapi itu nanti saja. Misalkan, bagaimana kalau wanita haid, kalau awal hari, awal siang, belum haid, tiba-tiba di tengah hari haid, di tengah siang haid. Nah, ini gampang jawabannya. Betul tidak? Dari awal dia harus berpuasa, di tengah siang tiba-tiba keluar darah, ya sudah berarti puasa hari itu jadi batal, nanti harus diqadha. Betul tidak? Tapi sekarang kalau dibalik, awalnya dia haid, tiba-tiba haidnya selesai di tengah siang, bagaimana hukumnya? Kemudian nanti musafir baru nyampe tujuan tengah siang, awalnya enggak berpuasa, baru nyampe tengah siang, gimana? Atau yakni misal yang banyak kesalahan, orang tersebut sudah punya niat, misalkan ini bulan Ramadan, besok bulan Ramadan atau puasa ya,
kemudian dia sudah punya jadwal untuk safar, sudah ada tiket misalkan kereta atau pesawat, kemudian tiketnya jam 9 pagi misalkan besok, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Apakah memilih tidak berpuasa dari awal hari, atau bagaimana? Nah, ini harus dibahas, dan itu nanti kita bahas secara terperinci insyaallah mungkin di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan pekan depan insyaallah. Jadi ini 4 karakteristik, ini pondasinya ya. Kalau tadi kan perincian itu penting, tapi kita harus memahami pondasi terlebih dahulu. Ya, masalah-masalah yang menjadi pondasi. Baik, jadi Anda ulangi, apa 4 karakteristik yang membuat seseorang itu wajib untuk berpuasa Ramadan? Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Biru'yati hilalihi au ikmali sya'ban 30 yauman. Wajib dengan terlihatnya hilal, wajib dengan melihat hilal atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini menunjukkan bagaimana awal Ramadan ditentukan dan juga akhir Ramadan ditentukan. Caranya adalah yang pertama melihat hilal. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah." Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal maka berbukalah, yakni maksudnya akhir Ramadan berhentilah berpuasa karena sudah Idul Fitri, berarti sudah Syawal. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Dan kalau terhalangi dari kalian hilal tersebut, seperti sekarang misalkan ini mendung, melihat hilal itu kan sebentar lagi ini ya, ntar maghrib. Tapi kalau mendung gimana melihat hilal? Nah ini seperti ini kondisinya misalkan. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, maka faqdurulah. Nah para ulama berbeda pendapat sekarang. Para ulama khilaf, apa yang dimaksud dengan faqdurulah? Ada yang berpendapat genapilah Sya'ban 30 hari. Ada yang berpendapat faqdurulah, sempitkanlah Sya'ban sehingga Sya'bannya cuma 29 hari. Nah, tapi yang Anda lebih cenderung adalah menggenapi Sya'ban 30 hari. Kenapa? Karena lihat riwayat yang lain. Wa fi lafdhin faqduru lahu 30, ya. Wa fi lafdhin fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Lengkapilah bilangan Sya'ban 30 hari. Rawahul Bukhari. Ini hadis di Sahih Bukhari. Jadi ini jelas sekali bagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita tidak bisa melihat hilal. Bukan hilalnya memang tidak tampak. Jadi kalau cerah kemudian hilal memang tidak terlihat, yaitu berarti hilal belum muncul. Ya. Kalau kita sudah mencari dengan seksama, melihat dengan seksama dan tidak ada kelihatan hilal, ya berarti memang hilalnya belum muncul. Tapi yang dimaksud di sini, fa in ghumma 'alaikum, ketika terhalangi dari kalian, maksudnya adalah ketika mendung atau ada asap atau ada hal-hal lain begitu ya, kabut atau semacamnya, maka lengkapilah bilangan Sya'ban 30 hari. Makanya misalkan kalau ini, misalkan hari ini adalah 29 Sya'ban, maka besok ada kemungkinan, ada 2 kemungkinan, antara besok itu 30 Sya'ban atau besok itu sudah 1 Ramadan. Besok itu kapan maksudnya? Besok itu yakni entar maghrib. Karena pergantian hari di Hijriah itu maghrib, bukan tengah malam. Jadi antara maghrib sebentar lagi itu masih Sya'ban, 30 Sya'ban, atau maghrib sebentar lagi 1 Ramadan. Ini maksudnya ilustrasi saja ya, bukan sebentar lagi beneran
30 Sya'ban atau 1 Ramadan, Masya Allah ya. Antum pengen duluan aja Ramadannya ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalkan berarti kita harus melihat hilal sore ini, maghrib ini. Kalau misalkan ada hilal, maka besok alhamdulillah 1 Ramadan. Kalau cerah dan hilal tidak terlihat, maka besok masih 30 Sya'ban. Kalau mendung seperti ini, berarti besok tanggal berapa? 30 Sya'ban. Berarti besok masih 30 Sya'ban. Lengkapi bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Ini menunjukkan bahwa kita harus melihat hilal. Metodenya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, melihat hilal. Berbeda dengan salat. Aqimis salat liduluki syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tegakkanlah salat ketika matahari tergelincir. Cuma disebutkan fenomena alamnya, tanda masuknya waktu salat zuhur. Apa itu? Dulukus syams, tergelincirnya matahari. Tidak disebutkan metode bagaimana mengamati tergelincirnya matahari tersebut. Tidak disebutkan metodenya, cuma disebutkan fenomena alamnya atau tandanya. Berarti dibebaskan bagi kita untuk menentukan metode selama itu bisa kita buktikan atau bisa kita amati bahwa itu sudah tergelincir mataharinya, maka khalas, berarti waktu zuhur sudah masuk. Jadi itu mengapa dalam masalah sholat kita boleh menggunakan hisab. Bisa dengan melihat sendiri, ya, itu yang metode yang paling utama, melihat sendiri ini matahari sudah tergelincir atau tidak. Yang ini banyak orang tidak punya skill dalam masalah ini. Kaum muslimin zaman ini sudah susah untuk memiliki skill melihat tanda alam secara langsung. Ada yang kemudian di waktu subuh, ada yang keluar rumah kemudian melihat sendiri, oh ini fajar shadiq sudah muncul, anda mau sholat subuh dulu. Ada, atau muadzin misalkan, di fajar shadiq sudah muncul, anda mau azan dulu. Nggak ada, semuanya berbekal pada tuh monitor ya, atau app, atau berbekal bunyi tit tit tit. Nah, waktunya azan, betul? Itu tidak masalah. Ya, jadi tingkatannya adalah yang pertama untuk masalah waktu sholat, yang pertama adalah kita melihat sendiri tanda masuknya waktu sholat tersebut. Kita yang melihat sendiri, ini yang paling utama. Yang kedua adalah kita dikabarkan oleh orang yang melihat sendiri tanda masuknya waktu sholat. Jadi orang tersebut memang melihat dengan matanya sendiri bagaimana fajar shadiq sudah muncul. Kemudian dia mengabarkan kepada kita. Ini metode yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum beliau tunanetra dan beliau muadzin. Bagaimana cara mengetahui muadzin misalkan di waktu subuh? Bagaimana mengetahui fajar shadiq sudah muncul atau tidak? Diberitahu oleh orang-orang yang melihat fajar shadiq tersebut. Ya. Jadi di zaman sahabat cuma ada 2 metode, yaitu metode melihat langsung dan metode dikabarkan oleh orang yang melihat langsung. Apakah sudah ada monitor kemudian atau ada app, ada bunyi tit 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 di Masjid Nabawi dulu di zaman Nabi SAW? Belum ada, betul tidak? Belum ada. Dan wallahu alam, belum majunya teknologi di zaman Nabi Muhammad SAW itu menurut ana hikmah yang besar. Coba bayangkan kalau kita bisa melihat foto atau videonya Nabi Muhammad SAW di zaman ini, kira-kira gimana? Pasti dijadikan bahan ya oleh orang-orang kafir, betul? Zindik, berbahaya. Jadi kita lihat itu 2 metode. Metode yang ketiga adalah kita menghitung, menggunakan perhitungan untuk menentukan waktu sholat, dan itulah yang banyak terjadi di app, di mana website misalkan waktu sholat itu karena dihitung. Jadi metode ketiga kita yang menghitung. Metode yang keempat kita diberi
kita diberitahu oleh orang yang menghitung. Kita diberitahu oleh orang yang melakukan metode hisab. Berarti sekarang yang terjadi di kaum muslimin kebanyakan, yang terjadi di para muadzin di setiap masjid atau kita, masing-masing dari kita, metode yang mana berarti? 1, 2, 3 atau 4? Metode yang keempat. Kita diberitahu oleh app. Bukan kita yang melakukan hisab. Betul tidak? App itu diberitahu oleh orang lain. Orang lain diberitahu oleh jadi ini sudah tangan keberapa? Nah, ini metode paling terakhir berarti dari kita menentukan waktu sholat. Kita metodenya yang keempat, yaitu diberitahu oleh orang, diberitahu oleh app, diberitahu oleh website tersebut yang melakukan hisab, atau bahkan website tersebut mendapatkan dari orang lain lagi. Adapun kalau puasa, maka Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan metodenya. Wa idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jadi melihat di situ disebutkan, sehingga ini ya wajib bagi kita untuk ru'yatul hilal. Ini mendekati Ramadan pasti mulai ramai pembahasan metode ru'yah atau metode hisab. Ru'yah ya pakai hamzah. Ru'yah bukan ruqyah, bukan pakai qaf. Kalau ruqyah pakai qaf itu ya ruqyah. Ruqyah karena sakit, ruqyah jin, itu ruqyah pakai qaf. Tapi ini ru'yah pakai hamzah. Wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi. Kita bisa berpuasa ketika cukup ada satu orang saja yang adil, terpercaya, yang melihat hilal. Jadi satu orang laki-laki yang terpercaya. Ketika ada satu orang saja yang melihat hilal, maka kita harus berpuasa. Aili hilali Ramadan, yakni ketika orang melihat hilal Ramadan, ada satu orang saja sudah cukup bagi ulil amri untuk menentukan bahwa besok puasa. Cuma masalahnya di sini ada yakni pembahasannya tidak sederhana itu di realitanya ya. Biasanya ulil amri akan menentukan ini apakah beneran ini terlihat atau jangan-jangan salah lihat, begitu ya. Ala kulli hal, dalam masalah ini serahkan kepada ulil amri. Mereka selaku yang menyelenggarakan sidang itsbat. Antum jangan kemudian juga menyelenggarakan sidang tandingan, sidang nafyu. An-nafyu wal itsbat. Menafikan dan menetapkan. Ya, jadi ikut ulil amri. Qada'u walil amr yarfa'un khilaf. Ketetapan ulil amri itu mengangkat khilaf, menghilangkan khilaf. Jadi itu yang harus dilakukan. Apalagi ulil amrinya melaksanakannya dengan metode yang benar, yaitu ru'yatul hilal, maka khalas ya. Taib. Jadi walaupun misalkan tiap daerah berbeda, tidak masalah. Negeri kita puasa besok, negeri misalkan Saudi misalkan atau Syam puasanya lusa misalkan, atau sebaliknya begitu ya. Maka ini tidak masalah, karena setiap negeri diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melihat hilal masing-masing di negeri tersebut, dan itu sudah terjadi di zaman sahabat. Ya, kita mengingat kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Muawiyah, yang satu di Irak, yang satu di Madinah. Berbeda waktu puasanya karena berbeda melihat hilalnya. Baik. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nasa bisyamihi. Apa dalil bahwa cukup satu orang yang melihat hilal sudah cukup bagi ulil amri untuk menetapkan bahwa besok adalah Ramadan? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, orang-orang pada saat itu sedang berusaha untuk melihat hilal, kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya.
Maka kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa, yakni besok. Besoknya diperintahkan untuk berpuasa semua. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Wala yuqbalu fi baqiyati syuhur illa adlan. Dan tidak diterima persaksian orang yang melihat hilal di bulan-bulan yang lain kecuali 2 orang yang terpercaya. Untuk bulan yang lain harus 2 orang. Untuk awal puasa Ramadan, awal bulan Ramadan cukup 1 orang. Ay wala yuqbalu fi itsbati ru'yatil hilal li baqiyati syuhur ghairi Ramadan illa bi syahadati adlain. Tidak diterima penetapan melihat hilal, yakni tidak diterima klaim bahwa ada orang mengatakan Anda melihat hilal kalau itu cuma 1 orang. Ya, kalau itu di bulan-bulan selain bulan Ramadan tidak diterima persaksiannya kecuali dari 2 orang yang terpercaya. Harus ada 2 orang. Li hadithi Husain ibn al-Harith al-Jadali, berdasarkan hadis Husain ibn al-Harith al-Jadali an Abdurrahman bin Zaid ibn al-Khattab annahu khataban nas fil yaum alladhi yashukku fihi, bahwa Abdurrahman bin Zaid ibn al-Khattab ini putra dari Zaid bin Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab saudaranya Umar bin Al-Khattab. Jadi ini keponakannya Umar bin Al-Khattab. Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Beliau berkhutbah kepada manusia pada hari yang itu hari Yaumus Syak. Hari ragu-ragu, ini sudah puasa atau tidak ini. Faqala ala inni qad jalastu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum ala wa innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wansuku laha fa in ghumma 'alaikum faqbilu 30 wa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Akhrajahu An-Nasa'i. Yaitu bahwa Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab tadi berkata, sungguh aku telah duduk di majelisnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya kepada mereka. Jadi Abdurrahman bin Zaid ini generasi tabi'in. Aku bertanya kepada mereka dan mereka meriwayatkan hadis kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah ketika kalian melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhentilah berpuasa ketika kalian melihat hilal, yakni hilalnya Syawal. Wansukulaha, laksanakanlah manasik dengan terlihatnya hilal tersebut. Yani ini berarti untuk penentuan awal bulan Dzulhijjah. Fa in ghumma 'alaikum faqbilu 30. Kalau terhalangi dari kalian hilal tersebut, maka lengkapilah Sya'ban atau bulan sebelumnya 30. Wa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Dan kalau ada 2 orang yang bersaksi, maka puasalah dan berhentilah berpuasa. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Hadis ini coba perhatikan. Ketika ada 2 orang yang bersaksi, maka puasalah dan berhentilah berpuasa. Jadi kalau berhenti berpuasa itu berarti penentuan awal Syawal. Disebutkan kalau ada 2 orang bersaksi, maka berhentilah berpuasa. Ini berarti sudah Idul Fitri, sudah Syawal. Dan ini juga mencakup hadis ini. Ketika awal Ramadan, ketika ada 2 orang melihat hilal, maka berpuasalah. Itu berarti sudah 1 Ramadan. Nah sekarang berarti dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau awal Ramadan 2 orang juga, betul tidak? Sama seperti ketika awal Syawal, akhir Ramadan 2 orang saksi. Awal Ramadan juga 2 orang. Kenapa tadi kita sebutkan 1 orang? Hadis Ibnu Umar tadi mengkhususkan hadis yang ini, hadis Abdurrahman bin Zaid. Hadis Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab itu hadis yang lebih umum. Teksnya mencakup awal Ramadan dan akhir Ramadan, yakni awal Ramadan dan awal Syawal. Ketika ada 2 orang bersaksi, maka berpuasalah awal Ramadan dan berhentilah berpuasa, yakni ketika awal Syawal. Berarti apa? Berarti
angkanya adalah harus dua orang saksi. Tapi ada pengecualian untuk awal Ramadan, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis tersebut mengecualikan hadis yang barusan. Ternyata ada kasus di mana cuma Abdullah bin Umar yang melihat hilal tersebut, tidak ada para sahabat yang lain yang melihat hilal. Nabi Muhammad SAW menerima persaksian dari satu orang tersebut selama orang tersebut terpercaya, yakni Abdullah bin Umar terpercaya. Jadi hadis yang tadi itu mengkhususkan hadis yang Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Sehingga tersisalah untuk awal Syawal, tidak ada hadis yang mengkhususkan itu. Gak ada keterangan kalau awal Syawal cukup satu orang dan diterima persaksiannya, gak ada. Yang ada seperti itu cuma yang awal Ramadan, itu hadis Abdullah bin Umar. Sehingga untuk awal Syawal dan untuk bulan-bulan yang lain tetap dua saksi, tetap dua orang yang melihat hilal. Ya, semoga bisa dipahami ini turukul istimbatnya. Metode istimbat dari hadis-hadis ini demikian. Baik. Jadi mungkin tampak bertentangan tapi sebenarnya tidak ada pertentangan. Hadis Abdurrahman bin Zaid bin Khattab yang menyebutkan dua orang yang bersaksi melihat hilal di awal Ramadan dan di awal Syawal, ini hadis yang lebih umum. Adapun hadis Abdullah bin Umar yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menerima persaksian dari satu orang di awal Ramadan untuk menentukan kapan Ramadan pertama kali, satu Ramadan, itu berarti hadis yang khusus, mengkhususkan hadis yang lebih umum. Tapi mengkhususkan di yang mana, yang di waktu mana? Di awal Ramadan saja. Adapun untuk awal Syawal dan bulan-bulan yang lain tidak ada hadis yang secara khusus menspesifikkan, menyebutkan boleh satu saksi. Jadi tetap pada keumuman hadis Abdurrahman bin Zaid, yaitu dua saksi. Baik. Jadi ini metode istimbat dari para ulama. Wa an Husain ibn al-Harith, anna al-Harith bin Hatib amiri Makkah khotbah thumma qala. Dari Husain ibn al-Harith bahwa Al-Harith bin Hatib penguasa Makkah itu berkhutbah kepada manusia, kemudian beliau berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka lirru'yah fa illam narahu wa syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Ini hadisnya panjang tapi pensyarah berhenti cuma di titik ini, yaitu Rasulullah SAW mengambil perjanjian dari kami bahwa kami akan melakukan manasik dengan cara melihat hilal. Berarti ini apa? Awal bulan apa? Zulhijjah. Ya. Dan kalau kami tidak melihat hilal dan ada dua orang yang bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal, kita nggak melihat tapi ada dua orang yang bersaksi. Dua orang yang bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal, maka kita melakukan manasik dengan persaksian mereka. Jadi hadis ini semakin memperkuat bahwa untuk bulan-bulan lain selain awal Ramadan tetap harus ada dua saksi. Ini semakin menguatkan keumuman hadis Abdurrahman bin Zaid bin Khattab di waktu-waktu selain awal Ramadan. Ya, jadi ini lihat bagaimana. Jadi ini metode istimbat yang digunakan oleh para ulama, yaitu mendudukkan seluruh dalil yang berbicara dalam suatu masalah. Jadi tidak hanya berbekal pada satu atau dua dalil saja, tapi sebenarnya banyak. Ya memang tadi sampai saat ini kita cuma menyebutkan 3 hadis berarti ya. Hadis Abdullah bin Umar, hadis Abdurrahman bin Zaid, dan hadis ini, hadis dari Al-Harith bin Hatib penguasa Makkah ini. Jadi beliau menceritakan bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan kalau kita tidak bisa melihat hilal, tapi ada dua orang yang bersaksi bahwa mereka berdua telah melihat hilal, maka kita melakukan manasik haji dengan persaksian dua orang tersebut. Itu mencukupi. Akhrajahu Abu Dawud wa Darqutni wa qala Darqutni isnaduhu muttasilun sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Darqutni, dan Ad-Darqutni berkata sanadnya bersambung dan sahih. Baik, jadi ini adalah terkait masalah kapan atau bagaimana penentuan awal Ramadan. Bagaimana penentuan awal Ramadan.
Kemudian kita masuk pada satu masalah lagi ya. Wa yajibu tabyitun niyyah li siyamil fardhi. Wajib untuk berniat dari waktu malam hari untuk puasa yang fardu, puasa yang wajib. Seperti puasa Ramadan. Puasa wajib ada apa saja? Ada 3, puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Puasa wajib ada 3, puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Tentang kafarah dan tentang nazar nanti dibahas di bab-bab setelahnya dari kitab ini insyaallah ya. Nanti ketika waktunya kita akan sampai juga pada bab tersebut. Ayajibu an takuna niyatu fi juz'in minal lail. Wajib niat itu harus ada di waktu malam hari. Bisa awal malam, maghrib. Bisa tengah malam, bisa akhir malam. Walau qabla tulu'il fajri bilahdzah, walaupun sekejap saja sebelum terbit fajar. Nah, ketika orang tersebut meniatkan ya 1 detik sebelum terbit fajar, berarti dia sudah teranggap memiliki niat. Lima rawahu Salim bin Abdullah an abihi an Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah dari ayah beliau dari Hafsah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wa dzakara Ibnu Hajar fi Talkhis. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab beliau At-Talkhis, At-Talkhisul Habir, annal Bukhari wa Abu Hatim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i rajjahu annahu mauqufun la yasihhu raf'uh. Bahwa Al-Bukhari dan Abu Hatim dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i merojihkan bahwa perkataan ini mauquf, perkataannya Hafsah bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hal, dari dalil yang lain kita tetap bisa menyimpulkan poin yang sama, yaitu niat puasa Ramadan atau niat puasa wajib secara umum, tidak hanya Ramadan, itu wajib untuk meniatkan sejak malam hari. Jadi tidak bisa kemudian pagi-pagi misalkan belum makan dan minum sama sekali, kemudian pagi-pagi jam 6, ini mending ada puasa kafarah hari ini saja. Atau puasa nazar hari ini saja. Niatnya baru ada di jam 6 pagi. Itu tidak sah sebagai puasa kafarah atau puasa nazar. Tapi kalau puasa sunnah baru boleh. Itu yang disebut oleh penulis sekarang. Wa amman nafal fayajuzu biniyatin minan nahar. Adapun puasa sunnah maka boleh kalau niatnya itu baru dimulai sejak siang hari. Yakni yasihu lahu ibtida'un niyyah fi siyamin nafli min ba'di tulu'il fajri. Yakni puasa sunnah itu sah kalau awal niat untuk mau berpuasa pada hari itu, walaupun awal niatnya itu setelah terbit fajar. Misalkan terbit fajar misalkan jam 4:30 misalkan, jam 5 baru kepikiran, puasa sunnah aja hari ini, puasa Senin Kamis misalkan. Atau jam 6 pagi baru kepikiran, atau jam 12 siang baru kepikiran, atau maghrib jam 6:20 dia baru kepikiran 6:15, 5 menit sebelum azan maghrib, ada puasa sunnah aja lah hari ini. Itu sah puasa sunnahnya, tetapi niatnya atau pahalanya tergantung dari kapan niatnya. Karena innamal a'malu binniyat, amalan tergantung pada niatnya. Kalau orang tersebut meniatkan dari malam hari besok mau puasa sunnah, tentunya ini pahalanya full. Tapi kalau dia baru meniatkan 5 menit sebelum azan maghrib, tentunya pahalanya berbeda. Tapi dengan syarat, ini syarat yang penting sekali yang akan disebutkan, yaitu lakin bisyarti alla yatanawala syai'an minal muftirat. Dengan syarat dia belum makan dan minum sama sekali, belum melakukan pembatal puasa sama sekali dari terbit fajar sampai waktu dia mulai pertama kali berniat. Jadi kalau yang tadi contoh baru 5 menit sebelum azan maghrib baru berniat untuk puasa sunnah, itu dengan catatan dari terbit fajar sampai 5 menit sebelum maghrib belum makan, belum minum, dan tidak melakukan pembatal puasa yang lain seperti jima misalnya. Jangan kemudian antum jam 6 pagi sudah sarapan banyak sekali, 3 piring sampai gelegean. Habis itu jam 9 nanya, Ustadz, Anda boleh niat puasa sunnah
baru sekarang enggak? Seperti pertanyaan Nabil. Nabil antum bertanya terkait masalah ini. Bukan karena konteksnya bukan Nabil makan jam 6 3 piring gelegean, bukan ya. Antum pernah bertanya tentang syarat itu. Ingat tidak? Lupa. Ana ingat sampai sekarang. Nabil bertanya, apakah kalau sebelumnya sudah makan sarapan misalkan ya, apakah boleh untuk meniatkan puasa sunnah? Jawabannya tidak boleh. Taib, jawabannya tidak boleh. Karena apa alasannya? Kenapa demikian? Karena kita lihat hadis yang tadi bahwa tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan sejak malam hari. Ini hadis yang umum. Hadis yang umum. Berlaku untuk puasa wajib ataupun puasa sunnah. Tetapi kemudian khusus puasa sunnah, ada hadis lain yang mengkhususkan. Nah, balik lagi ke masalah, ada satu hadis yang umum, ada hadis yang lain yang kemudian mengkhususkan. Mengkhususkan untuk kasus puasa sunnah saja. Untuk puasa wajib tetap pada keumumannya. Ini niat harus tetap dari malam hari. Apa hadis tersebut? Hadis tersebut adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum syai' faqulna la qala fa inni idzan sha'im akhrajahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah pada suatu hari, kemudian beliau bertanya, apakah engkau memiliki makanan? Aku jawab tidak ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau begitu maka aku sekarang berpuasa. Ini bukan puasa Ramadan, ini bukan puasa kafarah, ini bukan puasa nazar, ini puasa sunnah. Sehingga dalam khusus hanya untuk kasusnya puasa sunnah, boleh untuk seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu niatnya baru dimulai sejak siang hari. Jadi yang dimaksud siang, kembali ana ingatkan, siang hari di dalam syariat itu patokannya adalah dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu waktu an-nahar. Sedangkan waktu lail dalam syariat itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Perhatikan, bukan sampai terbit matahari, tapi sampai terbit fajar. Jadi patokannya awal maghrib sama awal subuh. Gitu aja gampang. Awal subuh sampai awal maghrib, sampai akhir asar berarti waktu siang. Awal maghrib sampai akhir isya, waktu malam. Jadi ketika seseorang tersebut baru meniatkan puasa sunnah di waktu siang, jadi dari terbit fajar hingga akhir asar, seperti sekarang ini masih waktu asar. Kalau ada dari antum yang belum makan sama sekali, misalkan, maka sah puasanya sebagai puasa sunnah kalau dia belum makan dan minum sama sekali. Baik. Jadi ini adalah hadis yang mengkhususkan. Ini hanya berlaku untuk puasa sunnah berarti. Adapun puasa wajib tetap sesuai dengan keumuman hadis yang sebelumnya. Baik. Jazakallahu khairan. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.